Seberapa jauh kamu mau menukar nurani untuk rasa bahagia yang cepat, bahkan hanya 5 menit? Seandainya ada tombol yang bisa membuatmu tersenyum sekarang, kamu akan menekannya, atau kamu akan menahan diri? Pertanyaan ini tidak punya jawaban tunggal, dan itu sebabnya cerita ini penting. Dengarkan dulu, karena setelahnya kamu akan melihat senyum dengan cara yang berbeda. Malam itu hujan turun di kota Aurora, dan lampu neon memantul di jalan basah. Di sebuah festival startup, orang banyak berdiri rapat, dan tawa mereka berhenti pada detik yang sama. Seperti ada remote yang menekan diam, lalu menyalakan tawa lagi, lalu mematikannya lagi. Di tepi panggung, seorang jurnalis bernama Alia memegang ponsel, dan matanya tidak melepaskan layar besar. Layar itu menampilkan nama yang mudah diingat, Euphoria Labs, dengan slogan yang manis. Mereka menjual paket Joy yang katanya aman, murah, dan untuk semua orang dewasa. Mereka tidak menyebut obat, mereka menyebut desain lingkungan dan algoritma empati. Mereka bilang, kalau kamu mau, kamu bisa merasa lebih baik malam ini juga. Rafael adalah pendirinya, dan ia berjalan ke panggung dengan tenang. Ia tidak berteriak, ia hanya bicara datar, namun semua orang mendengarkan. Bahagia itu hak, dan tugas kami adalah membuat hak itu mudah dijangkau. Kalimat itu sederhana, dan penonton mengangguk karena kata hak selalu terdengar suci. Alia mencatat cepat, dan ia bertanya dalam hati tentang harga sebuah hak yang diatur. Setelah acara, ada server komunitas untuk pengguna baru, dan Alia ikut masuk. Di sana ada moderator bernama Mira, dan ia menyapa semua orang dengan suara ramah. Selamat datang, ayo mulai dari tantangan Joy yang ringan. Tantangan itu lucu, dan orang merasa aman. Mereka diminta menulis satu pujian untuk orang asing, dan satu kalimat syukur sederhana. Poin Joy bertambah kalau kamu konsisten, dan kamu dapat lencana kecil di profil. Malam pertama berjalan mulus, dan Alia merasa ini mungkin proyek yang tulus. Besoknya muncul level 2, dan aturannya sedikit berubah. Ada permintaan untuk berbagi cerita personal yang agak sensitif, namun disebut sukarela. Ada juga anjuran untuk tidak membahas hal negatif, karena katanya itu mengganggu arus Joy. Alia merasa ada garis yang mulai kabur, dan garis itu mengarah ke wilayah nurani. Ia mengajukan pertanyaan ke tim, dan jawabannya datang cepat dari pemilik panggung. Kami tidak memaksa, kami hanya mengarahkan, karena arah itu membantu. Kata mengarahkan terdengar ringan, namun arah bisa jadi tali bila tidak diawasi. Mira lalu menghubungi Alia secara pribadi, dan nada suaranya berubah lebih pelan. Kalau kamu mau akses liputan, kami bisa kasih koridor khusus. Koridor khusus itu tampak ramah, namun di dindingnya ada poster motivasi dan kamera PR. Alia masuk juga, dan ia berpikir akan ada transparansi, namun transparansi itu setengah. Ia diberi data yang rapi, namun data itu hanya dari sisi yang bersih. Pada saat yang sama, komunitas mulai punya budaya baru yang sedikit tajam. Ada istilah polisi positif yang memantau nada obrolan dan menandai nada muram. Alasan resmi adalah menjaga kenyamanan, namun kenyamanan bisa jadi pagar. Poin Joy naik saat kamu memilih diam pada fakta yang pahit, dan turun saat kamu jujur. Orang lalu memilih diam, dan memilih tawa yang mudah, karena poin itu menyenangkan. Alia merasa geli sekaligus tidak enak, dan rasa itu bercampur seperti gula di obat. Ia melihat seorang pengguna senior diam saja di sudut channel, dan itu seperti lampu kuning. Pengguna itu akhirnya keluar, dan ia menulis satu kalimat yang pendek. Aku lupa caranya senang tanpa instruksi, jadi aku pamit. Kalimat itu menempel kuat, dan Alia menyimpannya di catatan. Malam berikutnya, Mira mengirimkan pesan suara, dan suaranya terdengar lelah. Aku perlu memperlihatkan sesuatu, tapi tolong hati-hati. Mereka bertemu di kafe yang sepi, dan angin malam masuk pelan lewat jendela. Mira bercerita tentang ritual offline yang disebut ringan, namun efeknya tidak ringan. Ini bukan paksaan, tapi ada tekanan halus yang membuat orang ikut.
Tekanan halus adalah tali yang tidak terlihat, namun tetap menjerat. Dalam ritual itu, orang diminta menyisihkan sisi gelap dari testimoni dan tersenyum untuk umum. Mereka membuat janji kecil untuk tidak mengganggu arus mood, dan itu terdengar manis. Janji kecil terasa aman, namun jumlahnya menumpuk dan beratnya datang belakangan. Alia bertanya tentang mekanisme, dan Mira memberi jawaban yang jujur. Kalau kamu patuh, poin naik, dan kamu jadi panutan, lalu kamu ikut mengarahkan orang lain. Di titik itu, korban dan pelaku berjalan di garis yang sama, dan peran berganti cepat. Alia memutuskan untuk mewawancarai Rafael dengan catatan penuh, dan rapat pun dijadwalkan. Rapat itu dilakukan di ruang kaca yang dingin, dan semua perangkat mati. Aku tidak ingin dunia yang muram, aku ingin rata, supaya tidak ada yang tertinggal. Kata rata terdengar adil, namun hidup tidak pernah benar-benar rata. Kami belajar dari duka, dan kami ingin orang tidak jatuh sedalam itu lagi. Alia mengakui niat itu, namun niat baik bisa melenceng bila alatnya keliru. Ia lalu bertanya tentang korelasi poin joy dan kecemasan offline, dan Rafael terdiam sejenak. Data itu kompleks, dan kami masih menyusun pembacaan yang aman. Jawaban itu masuk akal di permukaan, namun hati kecil tetap gelisah. Alia kembali ke komunitas dan mencoba hari tanpa poin. Di hari tanpa poin, obrolan terasa lebih jujur, namun ia juga melihat teguran. Teguran datang dari sesama pengguna, dan kalimatnya berbasis rasa bersalah. Kalau kamu menahan cerita sedihmu, kamu egois, karena kamu menahan bahan belajar kami. Tuduhan itu halus, namun tetap sebuah tekanan, dan tekanan itu menekan spektrum emosi. Alia menulis draft investigasi, dan ia mengabarkan kepada Mira. Aku takut, tapi aku juga lelah, karena peranku membuatku merasa berkuasa. Kalimat itu membuka pintu yang sulit, dan di balik pintu ada cermin. Cermin itu memperlihatkan orang yang ingin menolong, namun juga menikmati kendali. Alia paham, karena manusia suka kendali, dan kendali terasa seperti vitamin. Ia mencari data tambahan, dan ia menemukan pola jam tidur yang kacau pada para pengguna. Ia juga menemukan pola hening setelah sesi, dan hening itu tidak menenangkan. Dari situ ia menyusun grafik sederhana, dan grafik itu berbicara dengan jujur. Saat draft video siap, komunitas menangkap sinyal, dan arus balik pun datang. Kamu anti bahagia, kamu menyebar duka, kamu merusak dukungan. Kalimat itu menyengat, dan komentar serupa bermunculan seperti hujan. Euphoria Labs merespons dengan undangan demo terbuka, dan panggung disiapkan cepat. Datanglah, rasakan sendiri dan nilai tanpa prasangka. Alia hadir, dan ia masuk sebagai pengguna biasa, bukan sebagai jurnalis. Panggungnya terang, musiknya pelan, dan layar menampilkan target Joy bersama. Host mengajak semua menahan opini negatif untuk satu sesi, dan memberi testimoni manis. Tugasnya tampak kecil, namun inti tugas adalah menunda nurani. Alia berdiri di tengah, dan ia mendengar ajakan yang seragam. Ayo, ini cuma satu kalimat, demi menjaga suasana. Ia menoleh ke barisan depan, dan ia melihat Mira memegang mic dengan tangan bergetar halus. Aku minta maaf kalau ada yang merasa ditekan, tapi aku ingin semua orang bisa merasa ringan. Kalimat itu tulus, namun tetap mengundang orang untuk tunduk pada arus. Saat gilirannya tiba, Alia memilih diam, dan ruangan terasa berhenti sejenak. Diam itu bukan perlawanan yang keras, namun cukup untuk merusak koreografi. Tawa tidak lagi serempak, dan beberapa orang menurunkan ponsel mereka. Host meminta ulang, dan Alia tetap diam, dan diamnya menular ke dua orang di sebelahnya. Sunyi singkat terjadi, dan kamera mencari sudut yang lebih mudah. Rafael memandang panggung, dan rautnya tidak keras. Kalau kamu tidak ingin, kamu tidak perlu, karena memang tidak ada paksaan. Kalimat itu adil, namun semua orang tahu ada tekanan yang tidak disebut nama. Acara tetap berlanjut,
dan puncaknya tidak pecah seperti rencana. Usai demo, Alia merilis video investigasi dan ia memilih bahasa yang bersih. Video itu tidak menyerang orang, video itu mengurai struktur dan kebiasaan. Data tampil sederhana, dan kesaksian dewasa hadir seperlunya. Di akhir video, ia menaruh pertanyaan, dan pertanyaan itu memanggil penonton dewasa. Pertanyaannya begini, apakah ini joy atau kepatuhan yang diberi lampu hias? Respon publik datang berlapis, dan suaranya tidak lagi satu. Aku merasa terbantu saat gelap, tapi aku takut kehilangan rasa diriku. Aku senang punya komunitas, tapi aku lelah menahan fakta. Komentar seperti itu muncul berkali-kali, dan nada tulus mengalahkan nada marah. Euphoria Labs tidak runtuh, namun reputasinya retak di tepi. Investor bertanya tentang guardrail, dan tim memikirkan ulang desain. Rafael menunda kampanye besar dan ia berjalan sendirian di aula kosong. Mungkin Joy juga berhak lahir tanpa komando, dan mungkin kami lupa bagian itu. Kalimat itu tidak gagah, namun terasa jujur, dan kejujuran kadang cukup. Mira menutup akun moderator dan ia menulis satu pesan penutup. Aku belajar bahwa niat baik bisa berubah jadi kebiasaan menekan, jadi aku mundur. Alia kembali ke meja, dan ia memandang hujan yang mulai reda. Ia tahu cerita belum selesai, karena manusia selalu mencari rasa ringan. Namun ia juga tahu, rasa ringan tanpa otonomi adalah bentuk baru dari beban. Mari kembali ke pertanyaan awal. Apakah kamu mau menukar nurani untuk 5 menit senyum? Jawabannya milikmu, dan tidak ada skor yang perlu kamu kejar malam ini. Sekarang kita tarik napas pelan, karena kita sudah berjalan jauh. Kita melihat bagaimana dosa kecil bisa menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi sistem. Kita melihat bagaimana tawa bisa diatur, dan aturan bisa menyamar sebagai kebaikan. Kita melihat orang yang berniat baik tersesat, dan itu bukan kisah langka. Pelajaran kita sederhana, kebahagiaan yang menuntut penyerahan kendali bukan kebahagiaan. Joy tanpa otonomi akan tumbuh seperti kultus yang sopan, dan sopan tidak selalu sehat. Kalau kamu ingin senyum yang tahan lama, biarkan nurani ikut bicara, dan biarkan sedih hadir saat perlu. Rasa sedih tidak berbahaya saat kamu punya kendali, dan rasa senang tidak suci saat datang dari tekanan. Di titik ini, kamu lebih tahu wajah tawa, dan kamu bisa memilih ritmemu sendiri. Sekarang aku ingin memutar ulang beberapa momen, agar benangnya jelas. Pertama adalah festival, di mana tawa berhenti bersamaan, dan kamu tahu ada pola. Kedua adalah komunitas yang memuji kerentanan namun tidak nyaman pada fakta muram. Ketiga adalah janji kecil yang mengatur testimoni dan menunda sisi gelap. Keempat adalah demo, saat dia memutus koreografi dan memberi ruang pada diri. Kelima adalah pelajaran yang sederhana namun sering kita lupakan. Ada juga sisi manusia yang tidak boleh kita buang karena hidup tidak hitam putih. Rafael bukan monster, dan ia punya luka yang ingin ia obati bersama. Mira bukan penjahat, dan ia lelah karena tangannya ikut mendorong. Alia bukan pahlawan yang sempurna, dan ia juga menikmati perhatian sesaat. Kita semua bergerak di antara niat, godaan, dan rasa ingin cepat selesai. Karena itu kita perlu jeda, agar tangan tidak otomatis menekan tombol yang mudah. Kita perlu ruang, agar kalimat jujur tidak kalah oleh arus manis. Kita perlu teman yang mau bilang pelan, ini salah arah, ayo putar balik. Mungkin itu kamu untuk dirimu sendiri, dan mungkin itu kamu untuk orang lain. Sekarang kita buat siklus kecil terakhir, agar cerita ini menutup dengan rapi. Pertanyaan, jawaban sementara, dan ajakan untuk bertemu lagi di cerita berikutnya. Aku tahu kamu datang ke sini untuk hiburan, dan kamu juga mencari makna. Kamu mau gosip yang gurih, tapi kamu juga mau cara sederhana untuk memahami diri. Kita akan terus bercerita seperti teman lama dan kita akan jujur ketika perlu pelan. Sebelum penutup, aku ingin memberi beberapa kilat balik emosi agar ingatanmu kuat. Ada rasa penasaran di awal,
ada rasa lega palsu, ada rasa tidak enak yang menempel. Ada tawa getir yang menutupi pedih, ada sunyi singkat yang memotong arus. Lalu ada kejujuran kecil yang tidak keras, namun cukup untuk menggoyang. Itulah pola yang akan sering kamu temui di hidup, dan kamu bisa memakainya sebagai alat. Saat berikutnya, kamu melihat senyum yang terlalu seragam, kamu bisa bertanya dengan tenang. Siapa yang memegang remote, dan apa yang kau setujui tanpa sadar? Jika kamu menemukan dirimu di depan tombol joy, kamu bisa cek dua hal. Apakah kamu masih punya pilihan, dan apakah sedihmu masih kamu kenali? Kalau dua hal itu aman, kamu bisa menekan, dan kamu bertanggung jawab pada dirimu. Kalau dua hal itu hilang, kamu bisa mundur, dan kamu berhak diam. Itu bukan anti bahagia, itu cara sederhana menjaga rumah yang bernama diri. Pada titik ini, ceritanya selesai, namun percakapan kita belum selesai. Kamu boleh setuju, boleh tidak setuju, dan aku senang kalau kamu bilang alasannya. Aku selalu ingin mendengar sudut pandang yang jujur, karena itu membantu semua orang dewasa. Mari kembali sebentar ke Mira, karena suaranya penting bagi penutup. Aku akan belajar bicara jujur lebih cepat, bahkan saat audiens ingin cepat senang. Mari kembali sebentar ke Rafael, karena ia memegang banyak kabel. Aku akan menambah pagar di desain, agar arah tidak jadi rantai. Mari kembali sebentar ke Alia, karena ia mengawali dan menutup cerita ini di matamu. Aku memilih diam di panggung, dan itu cukup membuatku mendengar suaraku. 3 kalimat itu sederhana, dan kamu bisa membawanya pulang malam ini. Sekarang kita masuk ke fabel singkat, agar inti cerita menyatu padat. Kebahagiaan yang menuntut penyerahan kendali bukan kebahagiaan, itu kepatuhan dengan dekorasi. Dosa kecil yang dirutinkan akan tumbuh jadi struktur, dan struktur itu akan memakan kita utuh. Senyum yang sehat butuh pilihan, dan pilihan butuh ruang untuk sedih saat perlu. Itulah alasan kenapa diam Alia bekerja, dan itulah kenapa kamu perlu ruang sepi juga. Aku tahu kamu paham sampai sini, karena kamu bertahan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai, dan aku senang bisa bicara denganmu. Kalau cerita ini membuatmu berpikir, tolong tekan tombol suka, karena itu membantu kami. Kalau kamu ingin bergabung lebih lama, tolong tekan tombol langganan, karena kita punya banyak cerita. Tulis komentar tentang bagian mana yang paling menyentuhmu, karena itu jadi bahan obrolan kita. Kalau kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa gunakan kode di sudut kanan bawah, atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada karya kami yang lain dari seri yang berbeda, dan kamu bisa pilih sesuai selera. Terima kasih lagi untuk waktumu, dan aku berharap kita bertemu di video berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, dan simpan ruang kecil untuk sedih yang jujur. Sampai jumpa, dan semoga malam ini kamu menemukan senyum yang milikmu sendiri. Sekarang aku pamit, dan ceritanya kita tutup dengan tenang. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi.